Selamat pagi Pak Tegar. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang analisis mata uang di Korea Selatan. Namun terlebih dahulu kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Haranimus Steven, Yuneng Azra Apriani, Karen Tiara Desvanka, dan Stefani Tivena Susanti. Namun salah satu teman kami tidak bisa mengikuti presentasi pada hari ini karena sedang sakit. Baik, saya akan menjelaskan tentang garis besar dari keseluruhan isi presentasi kami pada hari ini. Yang pertama ada sejarah, negara, dan mata uang. Yang kedua ada analisis singkat kondisi ekonomi negara Korea Selatan dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Dan yang ketiga ada analisis terjadinya bullish dan bearish di negara Korea Selatan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah negara dan mata uang. Goryeo 918 sampai dengan 1392. Nama Korea ini sendiri yang digunakan pada saat ini diambil dari nama Goryeo. Perdagangan di pelabuhan Biokrando mulai aktif pada masa ini. Selanjutnya Joseon 1392 sampai dengan 1910. Pada saat ini pengukur hujan pertama di dunia diciptakan dan juga penemuan aksara Hangeo dan digunakan di seluruh Korea. Selanjutnya pemerintahan kolonial Jepang 1910 sampai dengan 1945 dan masa kemerdekaannya. Dominasi kekuasaan kolonial asing memaksa bangsa Korea berusaha untuk merebut kembali kebebasan mereka. Nah, pada tahun 1919, pemerintah Republik Korea sementara didirikan di Cina. Selanjutnya Republik Korea Selatan 1945 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1960 sampai dengan 1990, Korea menunjukkan laju perkembangan ekonomi yang luar biasa atau yang dikenal dengan keajaiban di Sungai Han. Pada tahun 1996, Korea bergabung dengan OECD dan juga telah berhasil menjadi tuan rumah G20 Seoul Summit pada tahun 2010. Saya akan menjelaskan tentang sejarah mata uang. Pada masa awalnya sebelum tahun 1910, mata uang yang digunakan di negara ini adalah won. Sampai pada 1910 sampai dengan 1945, won digantikan oleh yen, Korea yang setara dengan yen Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, won kembali digunakan lagi. Sampai pada tahun 1946 dan 1949, uang kertas 5, 10, 100, dan juga 1000 won mulai diperkenalkan. Yang ke-14, pada 15 Februari 1953, won kembali digantikan oleh won dengan nilai 1 won sama dengan 100 won. Dan pada masa 10 Juni 1962 sampai dengan 22 Maret 1975, won diperkenalkan kembali dan menjadi satu-satunya alat pembayaran yang resmi dengan penarikan koin won terakhir yang beredar. Pada 16 Agustus 1966, koin baru 1, 5, dan 10 dalam mata uang won diperkenalkan oleh Bank of Korea. Pada tahun 1970 sampai dengan 1972, uang kertas 100 won itu digantikan dengan koin. Hal ini merupakan hal yang sama terjadi pada uang kertas 50 won. Pada masa 1972 sampai dengan 1975, uang kertas dinominasi tinggi 1000, 5000, dan 10.000 won diperkenalkan. Pada tahun 1992, koin 1 dan 5 won ini jarang beredar dan harga barang-barang konsumen dibulatkan menjadi 10 won yang terdekat. Dan yang ke-10,
Itu pada tahun 1982 sampai dengan 2009. Uang kertas 500 won digantikan dengan uang koin. Uang kertas 5.000 dan 10.000 won yang dimodifikasi dirilis. Pada Juni 2009, uang kertas 50.000 won dirilis. Baik, saya akan menjelaskan analisis singkat kondisi ekonomi negara Korea Selatan tahun 2016 sampai 2019. Berikut adalah representasi grafik pertumbuhan PDB negara Korea Selatan. Pada 2016, ekonomi Korea Selatan melambat akibat kelesuan ekspor yang membebani investasi perusahaan dan konsumen yang mengurangi pengeluarannya. PDB naik 0,4%, sementara ekonomi tumbuh 2,7%. Pinjaman investasi turun 5,9% dari kuartal sebelumnya, sementara ekspor turun 1,7% dan konsumsi turun 0,3%. Sementara itu, belanja pemerintah naik 1,3% dan investasi sektor konstruksi tumbuh 5,9%. Di tahun 2017, perekonomian Korea Selatan tumbuh dengan laju tercepat. PDB berekspansi 1,4%, ekonomi berekspansi 3,6%, pertumbuhan PDB 2017 dapat mencapai proyeksi BOK sebesar 3%. Kinerja ekspor yang diukur secara volume naik 6,1%. Belanja pemerintah naik 2,3% dan konsumsi swasta menguat 0,7%. Investasi konstruksi meningkat 1,5% dan investasi fasilitas naik 0,5%. Pada 2018, pada triwulan terakhir 2018, ekonomi berkembang pada laju tercepat dalam 3 kuartal terakhir. PDB tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,1% pada kuartal keempat. Investasi konstruksi menyusut 6,4%, penurunan terbesar sejak krisis keuangan Asia tahun 1997 sampai 1998. Karena pemerintah mengambil langkah untuk menahan kenaikan harga rumah. Konsumsi swasta yang menyumbang hampir setengah dari PDB tahunan, sedikit membaik dengan tumbuh 0,6%. Lalu yang selanjutnya, pada 2019 terjadi perlambatan ekonomi Korea Selatan karena pemerintah Presiden Moon Jae-in meningkatkan belanja fiskal dan ketika Bank of Korea mempertimbangkan stimulus lebih lanjut untuk melindungi ekonomi dari pelambatan global. Produk domestik bruto Korea Selatan tumbuh 1,2% pada kuartal 4 2019 dari kuartal sebelumnya. Kemudian, saya akan menjelaskan analisis terjadinya bullish dan bearish di Korea Selatan. Representasi grafik mata uang negara Korea Selatan terhadap Amerika Serikat. Analisis pada tahun 2016. Jika dilihat dari data di berikut ini, bisa diketahui dan melihat dari garis chart dari Januari hingga menuju Juli 2016 mengalami penurunan bentukan secara teknikal. Melihat lebih jauh, bisa diketahui dari Juli hingga Oktober mengalami sedikit kenaikan namun kita bisa mengatakan bahwa ini merupakan momen bullish karena pada bulan sebelumnya data keuangan Korea Selatan menurun. Jika dilihat dari fundamental, kita bisa mengetahui jika terjadi karena kalaupun ekspor yang membebani investasi perusahaan dan konsumen yang mengurangi pengeluarannya. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan terkait erat dengan volume ekspor yang merosot pada awal tahun ini, dan juga membebani investasi perusahaan sementara penurunan konsumsi terutama disebabkan oleh peningkatan pengeluaran pada kuartal sebelumnya. Melihat secara teknikal, kita bisa melihat pada Januari hingga bulan Juli, grafik chart tersebut menuju ke bawah yang berarti bearish. Secara fundamental, dikarenakan pinjaman investasi turun hingga 5,9%.
dari kuartal sebelumnya, dan nilai ekspor menurun hingga 1,7%, dan konsumsi turun 0,3%. Sementara itu kebutuhan belanja pemerintah naik 1,3% dan investasi sektor konstruksi tumbuh mencapai 5,9%. Kesimpulan ekonomi Korea Selatan pada 2016 mengalami penurunan dikarenakan sumber pemasukannya sedikit atau lebih kecil dibandingkan kebutuhan belanja pemerintah dan yang lainnya. Analisis di tahun 2017. Pada tahun 2017, tepatnya dari awal tahun hingga akhir tahun, kekuatan ekonomi Korea Selatan belum saja kuat. Dan pada grafik chart menunjukkan bahwa grafik keuangan Korea Selatan mencapai momen bearish. Secara fundamental dan dilihat dari angka sebelumnya, pada 2017 mengalami penaikan yang begitu cepat pada kuartal ketiga karena ekspor dan anggaran tambahan pemerintah. Pada tahun sebelumnya, pertumbuhan PDB berekspansi 1,4% dibandingkan kuartal sebelumnya mencatat pertumbuhannya hanya 0,6%. Ini dikarenakan kegiatan ekspor naik hingga 6,1% pada kuartal ketiga dibandingkan kuartal sebelumnya. Konsumsi swasta menguat 0,3% dan belanja pemerintah naik 2,3% per tahun sebelumnya. Walaupun ekonomi naik, namun kebutuhan pemerintah masih tetap besar sehingga grafik menunjukkan angka penurunan atau yang disebut dengan bearish. Analisis di tahun 2018. Melihat dari data grafik chart 2018 sejak Januari hingga Oktober menunjukkan momen bullish karena grafik chart atau garis chart menunjukkan naik atau ke atas. Melihat dari fundamentalnya, di tahun 2018 ekonomi selatan berkembang dengan cepat dalam 3 kuartal terakhir ini, dikarenakan PDB Korea Selatan tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,1% pada kuartal keempat, lalu sepanjang tahun ekonomi Korea Selatan tumbuh 2,7% dan PDB tumbuh 0,6% di bulan Juli hingga September dibandingkan dari kuartal sebelumnya. Ini menunjukkan perhitungan Bank of Korea. Hal ini bisa terjadi karena pemerintah mengambil langkah untuk menahan kenaikan harga rumah konsumsi swasta yang menyumbang hampir setengah dari PDB tahunan Korea Selatan dan sedikit membaik dengan tumbuh 0,6% di kuartal ketiga. Ini adalah alasan mengapa grafik chart menuju atas dan naik termasuk dalam momen bullish. Selanjutnya yaitu analisis tahun 2019. Secara teknikal dan melihat garis grafik chart, ekonomi Korea Selatan masih di momen bullish dikarenakan grafik terus naik menuju atas. Secara nilai fundamental pada tahun 2019, ini tepatnya pada awal tahun hingga akhir tahun ini menjadi perlambatan ekonomi yang dikarenakan pemerintahan Presiden Moon Jae meningkatkan belanja fiskal dan ketika Bank of Korea mempertimbangkan stimulus ini lebih lanjut dan melindungi ekonomi dari pengamatan global. Namun walaupun ini mencapai bullish pattern atau menulis momen bullish, ini berdampak kurang baik pada tahun selanjutnya. Karena dengan melemahnya ekonomi, maka nilai mata uang menjadi kecil, sehingga grafiknya bisa saja menurun pada tahun berikutnya. Analisis tahun 2020. Melihat dari fundamental keuangan Korea Selatan pada tahun 2019, mengalami penurunan walaupun dilihat dari grafik chart. Garis menuju ke atas yang berarti momen bullish. Namun karena pertumbuhan ekonomi yang menurun, yang diakibatkan oleh meningkatnya belanja fiskal dan Bank of Korea mempertimbangkan stimulus ini lebih lanjut dan minimum ekonomi dan dari pengamatan global. Maka pada tahun 2020 terjadi penurunan ekonomi dan pada grafik chart atau secara teknikal. Garisnya menuju bawah secara signifikan, yang berarti momen bearish. Bisa saja ini adalah dampak dari masalah ekonomi pada tahun sebelumnya yang mengalami penurunan hingga melemahnya nilai mata uang dari Korea Selatan. Demikian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.